itu paling banyak dari tidak bekerja kan, wira swasta yang menggunakan narkotika. Ya, dari database sendiri sih kalau yang terakhir yang kami lihat itu adalah yang bekerja. Oh, terutama bekerja yang kayak kuli bangunan. Oh, dengan hisap sabu dia bisa ada semen 5 langsung tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan masyarakat pada umumnya di Kota Makassar. Kembali lagi kita di podcast Balata hari ini. Alhamdulillah hari ini ada perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Bambang. Terima kasih Pak atas waktu kesempatannya bisa hadir dalam kesempatan ini untuk menjadi narasumber pembahasan konten podcast. Kita mau bahas masalah tentang BNP karena banyak dari masyarakat ini masih penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, menganggap BNP ini Badan Narkotika Nasional, ketika mendengar kata Badan Narkotika Nasional itu kerjanya pasti menangkap, pasti urin mandatori, urin maksa, kemudian dijebloskan ke rehabilitasi segala macam. Nah, hari ini kita mau langsung dengar dari narasumber Pak Bambang yang mewakili Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Apa benar seperti itu, apa tidak? Dan kedua, sesuai dengan sebelumnya kita pernah kata-kata tadi, tapi saya waktu itu mau minta opsinya Pak Bambang, kalau ada waktu Pak boleh tidak ikut berkontribusi dalam podcast Balata memberikan edukasi terkait seputaran isu narkotika, termasuk masalah rehabilitasi, harm reduction, karena semangat saya harm reduction, rehabilitasi masuk juga di bagian pengurangan dampak buruk seperti itu. Dan hari ini topiknya saya waktu itu meminta Pak Bambang, berharap sekali saya terbetik dan sangat pengen tahu. Saya dengar ada program baru di tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, itu yang akan kita mau diskusikan Pak hari ini. Mudah-mudahan masyarakat Makassar yang menonton bisa menangkap banyak informasi dari diskusi ini. Nah, sebelumnya teman-teman, mohon maaf, hari ini kami pakai masker, walaupun kemarin sebelumnya tidak pakai masker, karena beliau, Pak Bambang juga basicnya kesehatan masyarakat Pak ya, jadi penuh dengan kehati-hatian kenyamanan, dan kita juga walaupun ini sudah dilengkapi dengan ini, tetap kita harus menjaga dan saling menjaga kenyamanan karena pandemi ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Nah, langsung saja Pak Bambang, terima kasih. Boleh mungkin dimulai dengan Pak Bambang sebagai apa di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan? Baik, Pak Fahri, terima kasih kesempatannya para pendengar ataupun pemirsa atau apapun namanya yang melihat melihat nonton. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional itu adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi vertikal Pak? Vertikal. Nah, kemudian BNN ini berkedudukan di Jakarta. Cawang kalau saya tidak salah. Jalan MT Haryono. Nah, kedudukannya di Jakarta, kemudian di setiap daerah atau di setiap wilayah 34 provinsi ada masing-masing satu BNN provinsi. Dari Aceh sampai Papua itu ada perwakilannya masing-masing di provinsi. Nah, kemudian di setiap provinsi ada juga perwakilannya untuk ke wilayah kabupaten kota. Kemudian khususnya di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kota kita baru memiliki 3
Tiga. Baru tiga. Baru tiga. Mana saja itu Pak? Ya, baru tiga. Yang pertama itu BNN Kota Palopo. Palopo. Nah, Ya. kemudian BNN Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja. Yang kedua, yang ketiga BNN Kabupaten Bone. Boleh. Oh, Iya. wih, sayang sekali Makassar belum ada Pak. Makanya itu. Ini Makassar baru isu narkotikanya sangat sangat besar. besar. Kemudian walaupun sebenarnya Kota Makassar ini tidak terlalu nampak, Iya. ya tidak nampak, tidak terlalu kelihatan aktivitasnya yang negatif. Tapi kalau kita melihat kehidupan mulai dari pagi, siang sampai dengan malam, ya sebenarnya mereka sudah mulai menyusut dan bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan narkoba atau narkotika. Nah, kemudian saya kembali lagi ke pembahasan pertama. Nah, di Sulawesi Selatan 3 kabupaten, 1 kota, 2 kabupaten yang terbentuk Badan Narkotika Nasional, kota dan kabupaten. Nah, kemudian di BNN sampai dengan BNNP sendiri itu ada tiga bidang teknis, 1 umum yang mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan bidang. Jadi kayak menteri PMK gitu, menteri koordinator. Ya, koordinator ada yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang pertama di BNN, kita langsung ke BNNP saja ya. Nah, karena sebenarnya untuk susunan struktur organisasinya BNN sampai dengan BNNK itu tidak jauh berbeda. Nah, cuma tingkat eselonisasinya yang berbeda. Tingkat eselonnya. BNNP sampai dengan BNNK. Nah, BNNP sendiri punya 3 bidang teknis. 3 bidang teknis, kemudian 1 yang mengkoordinir, itu bagian umum. Yang pertama adalah bidang P2M. P2M singkatan. Dari singkatan. Jangan P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi corongnya BNNP itu ada di P2M untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Iya betul. Bahwa masyarakat BNNP tidak kerja cuma menangkap gitu. Oh iya. Tugasnya. Makanya saya katakan tadi dia sebagai corong. Corong daripada BNNP untuk memberikan informasi. Informasi bahwa di BNNP itu bukan hanya yang menangkap toh. Tapi ada yang namanya pencegahan. Artinya konten pencegahan ini mereka bisa memberikan informasi bahwa narkoba itu adalah seperti ini, ABCD dan lain sebagainya. Kemudian ada 1 lagi di dalamnya di P2M itu adalah pemberdayaan masyarakat. Lengkap berarti. Lengkap di situ. Jadi istilahnya itu setelah kita berikan konten pencegahan kepada masyarakat, kemudian kita coba berdayakan mereka di pemberdayaan masyarakat ini. Dengan berbagai macam program yang ada di pemberdayaan masyarakat. Kalau masuk dalam struktur itu. Nah, kalau saya masuk di rehabilitasi. Sebagai subkoordinator penguatan lembaga rehabilitasi. Makanya kita sering berkolaborasi Pak ya. Betul. Saya sekali Pak mengundang saya waktu itu untuk mengikuti UTC. UTC 5 kurikulum UTC untuk waspada tradisi. Sehat sekali ya. Kasih pokoknya. Terus kemudian itu yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang orang biasa berpikir ini BNNP sampai dengan BNNK itu kerjaannya nangkep ya, bidang rehabilitasinya itu bidang pemberantasan. Karena secara personil di dalamnya itu memang anggota Polri. Anggota Polri yang dipinjamkan istilahnya Pak ya? Ditugaskan. Iya, kalau kita itu biasa kalau kita di sipil kata maksudnya itu dipekerjakan. Sebab waktu mereka bisa ditarik oleh institusinya dari Polri. Nah itulah yang kadang masyarakat juga agak masih bingung ketika jangan sebut BNN Pak.
Belum lihat logo BNN saja. Logo BNN sudah belum pakai logo sudah paranoid gitu. apalagi beberapa kali kegiatan misalkan di sini ada logo BNN. Jangan ini BNN baratnya di Bang Poli ini. Padahal kita kerjasamanya, saya pun selama ini kerjasama sering ikut kegiatan di BNNP hanya sebatas mitra kerja rehabilitasi. Karena waktu itu BNNP punya kalau tidak salah LRKM Pak ya, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Nah, PKN melalui unit komisi kelaraannya masuk sebagai mitranya BNNP dalam melakukan rehabilitasi. Nah, itu yang mungkin harus teman-teman pengguna, teman-teman masyarakat harus paham. Iya, jangan takut ketika BNNP Obama pakai logo BNN ini masyarakat ini. Iya, padahal itu polisi. Padahal bukan polisi sebenarnya, PNS. PNS. Ya, lanjut Pak. Oke, ya. Nah, kemudian, saya kerucutkan ke bidang rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi ini kalau menurut saya bukan definisi secara ahli, bukan definisi secara undang-undang, tapi definisi menurut saya pribadi bahwa merehab itu adalah mengembalikan fungsi manusia itu sendiri ke fungsi sosialnya. Fungsi bagaimana sih sebenarnya kehidupan manusia secara normal. Secara normal. Saya ambil istilah seperti itu saja. Secara normal artinya antara saya dengan saya dengan Pak Farid, saya dengan teman-teman yang lain itu kehidupannya kehidupan yang normal. Tapi kehidupan normal ini akan membuat sebuah jarak apabila salah satu dari kedua ini akan terkait dengan masalah narkoba. Apakah dia sebagai penyalahguna atau dia sebagai pengedar, apalagi dia yang sebagai bandar, apalagi itu yang biasanya akan memisahkan antara kedua ini. Nah, saya orangnya itu bekerja di bagaimana caranya kita memanusiakan kembali manusia. Saya suka sekali istilah dari Pak Bambang. Memanusiakan manusia. Itu sangat dalam maknanya itu Pak. Saya ingat sekali ketika Pak Bambang dan Kabinnya waktu itu Pak Ardo yang datang ke sini mau kerjasama dengan beralam. Tolong saya teman-teman pengguna. Waduh Pak, takutnya Bapak nanti datang dengan logo BNN, mereka tidak mau hadir. Tidak, saya ada strategi khusus. Bagaimana Pak? Saya mau datang pakai baju biasa, saya training baju training. Kayak saya lupa pakai baju training dari hari Jumat kalau tidak salah Pak ya. Kumpulkanlah pengguna teman-teman, dan teman-teman itu waktu Pak Bambang dan Pak Anto memberikan informasi sosialisasi tentang SIL dan screening pangan dan masalah rehabilitasi. Mereka belum tahu bahwa yang bicara ini orang BNN. Jadi mereka itu asik mengeluarkan bahwa saya pengguna Pak, saya pengguna ini segala macam. Begitu diskusinya berlanjut, setelah itu Pak Anto memperkenalkan diri, saya kabit rehabilitasi, saya dari BNNP, kabit rehabilitasi, diam semua. Padahal akhirnya dijelaskan lah, gitu. Tenang teman-teman, saya niat baik datang ke sini, saya bagian rehabilitasi, saya mau menawarkan ke teman-teman pengguna untuk mau merehabilitasi dirinya secara voluntary. Nah itu ya, jadi kadang dinamika di lapangan. Ini kita perlu luruskan ke masyarakat kota Makassar khususnya Pak ya, bahwa BNN itu identik selalu dengan pemberantasan, penangkapan, segala macam. Karena itu tadi bidangnya Pak Bambang saja sudah aware dengan masalah rehabilitasi dan tadi kita mulai diri saja masalah reduction di komponen reduction itu bukan ngomong ada loh rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Berarti sebenarnya BNN itu sudah aware misalnya dengan isu harm reduction, terutama bagi orang yang sudah menggunakan. Ya, siapa? Lanjut lagi. Dengan cerita tadi saya juga teringat satu peristiwa yang sama, satu lembaga, sebuah yayasan atau sebuah lembaga kembali dari kantor kami lepas atribut dengan baju seperti begini, pakai batik Jumat pada saat itu. Nah, mereka kumpulkan 33 orang. Di situ berbagai macam yang menggunakan
Dari seluruh zat yang digunakan. Seluruh zat yang dia gunakan. Mulai dari zat yang paling rendah lem, mulai dari lem, obat-obatan sampai ke tingkat yang sedang sampai ke tingkat Iya. tinggi. Nah, di situ saya coba memberikan informasi lagi. Iya. Informasi bahwa kami ini berasal dari pemerhati tentang narkoba, Iya. penyalahgunaan narkoba. Bagaimana cara kita mencegah, bagaimana cara kita menghindari, Iya. bagaimana caranya kita tidak usahlah mendekat. Kita melihat saja, kita langsung coba menghindar, jangan sampai kita mendekati. Iya. Nah, kemudian saya berikan informasi bahwa kami dari pemerhati penyalahgunaan narkoba ingin membantu para adik-adik sekalian, dan kami sudah terima informasi bahwa adik-adik sekalian ini adalah ada yang sudah pakai ini, yang pakai ini. Dan kemudian saya kasih empat perbandingan. Iya. Kalian tahu TNI, kalian tahu TNI Polri, Ya. itu kemudian rumah sakit puskesmas, kemudian ada satu lagi BNN. Nah, sebelum saya sebut BNN, saya minta bagaimana sih tanggapan kalian dengan BNN. rumah sakit? Rumah sakit Seperti dulu, dulu, ya. rumah sakit. Oh, rumah sakit itu tempat memeriksa Ya. kesehatan sampai dengan merawat. Ya. Begitu juga dengan puskesmas. Nah, kemudian kalau polisi dan TNI bagaimana TNI dan Polri? Wah, TNI Polri ya kita sudah lihat sekarang. Ya. Kalau ada yang membuat kejahatan, apakah dia kejahatan yang kriminal umum maupun kriminal khusus, ditangkap. Ya. Nah, kemudian TNI juga seperti itu. Ya, Pak. Nah, bagaimana dengan BNN? Terdiam, Pak. Terdiam. Bukan diam seribu bahasa, tapi diam, nunduk, dan satu orang yang memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Kenapa? Kalau yang Bapak sebutkan tiga tadi, yang sebelumnya, itu kami masih, ya kita tahulah tugasnya, dan kami tidak punya apa sebenarnya masalah apapun, kami bisa tentang kesehatan kami berdatangi dan kami tahu tugasnya. Tapi Pak, kalau bagi BNN, mendengar kata BNN saja, kami langsung mundur. Langsung mundur. Terus saya bertanya, mundur kenapa? Ada apa sih dengan BNN itu? Kalau kalian, apa kalian takut atau kalian takut untuk ditangkap? Kalau memang tidak bersalah kan tidak mungkin mereka ditangkap. Karena kami melihat di televisi, di media sosial, di media elektronik, kalau sudah ada kata BNN berarti ada penangkapan. Iya, karena di media selalu kan kayak misalnya tuh Pak Arman Depan itu kan Pak itu press release sekian kilo menangkap segala macam, itu beda. Tupoksinya beda. Iya. Berarti begitu menakutkan ya mau BNN banyak di dalam masalah rasa sejauh ini. Sayang sekali sebenarnya. Dan saya ingat waktu 2000 berapa itu BNNP di Sulawesi Selatan itu, saya dan teman-teman mantan pengguna waktu itu, masih Pak Boris Merah sebagai kepala Badan Narkotika Nasional, kami yang mengisi acara musik waktu itu diminta oleh AKBP atau AKP Burosnat, ya. Masih BNP dulu kan, Pak. Iya. Kami mengisi lah itu acara untuk peletakan batu pertama untuk membangun kantornya Pak Harto Doma sekarang. Iya. Waktu itu kami mengisi lagunya, kebetulan lagu itu disukai oleh lagu favoritnya beliau, Pak Boris Merah. Iya, Boris. Ya. Habis itu malah dikontakkan sama Borosna, Farid tolong sama anak-anak bawa alat musik, Bapak mau dihibur main musik. Main apa musik, datang ke sana ada dandim, ada Kapolres segala macam, mati kita ini. Ya sampai kita mau dites gitu. Ternyata kita disuruh main untuk hibur beliau. Wah, ternyata Pak Boris Merah yang suka lagu lah, penyanyi, kan beliau orang timur, suka lagu rambut segala macam. Ya mengalir lah Pak gitu ya. Tadinya kita tanggung juga Pak Bambang, saya dulu kalau undangan dari BNP ada undangan dalam koordinasi. Lah, kamu saja berapa? Dan saya makanya jangan sampai sana. Sudah dulu ya, Kan kita pernah dengar kan dengan 100.000 channel narkotika harus direhabilitasi. Akhirnya banyaklah pengerebekan diskotik, pub untuk tes urin secara mandatori. Akhirnya setelah yang urin positif
masukkan ke rehabilitasi. Rehabilitasi. Nah, itu yang terjadi dulu ya. Nah, lanjut Pak. Ya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya kami buka kartu pada saat itu. Nah, buka kartu, Joker. Ya. Ternyata Joker. Kita buka kartu. Oke, kalau seperti itu kami sudah tahu apa sih sebenarnya kendala kalian untuk untuk mendapatkan layanan rehab itu. Iya. Apa sih kendalanya? Nah, akhirnya kalian percaya nggak kalau kami dari BNN? Nah, yang tadinya pada nunduk begini, melihat tanpa berkedip ada kurang lebih ya sekitar 0, sekian detik. Tanpa berkedip, jangan mereka mengira kami yang di dalam ini hanya kelompok yang berbicara saja dengan mereka, tapi ada yang nunggu di luar. Ada yang gambar. Oke, tunggu kok. Keluar dari sini, langsung selesai ke sini. Saya bilang, gini, percaya nggak kalau kami dari BNN? Nah, kebetulan ada yang saya bawa satu orang, teman. Teman di situ adalah anggota Polri. Oh, tapi pakai Polri enggak? Oh, pakai bahasa biasa. Jadi, Bapak serius. Iya, saya dari BNN. Saya keluarkanlah. Ya, ini dekat. Ya, dekat, baru saya pasang. Ini semua dari ujung sana sampai di ujung sana BNN. BNN. Nah, itu yang kita Polri. Ya. Satu orang. Ini dokter, ini perawat, ini konselor, ini petugas asesmen, saya sendiri petugas asesmen dan konselor, petugas konseling. Sekarang yang menjadi ketakutan kalian dengan kami itu apa? Apa lagi yang kalian takutkan? Nah, perlu kalian ketahui. Nah, saya jelaskanlah struktur organisasi yang ada di dalam BNN. Ada kita bidang cegah daya mas, ada rehab, ada pemberantasan. Nah, kemudian ada satu bagian umum namanya yang mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan BNN. Nah, salah satu dari bidang yang datang yang ada pada BNN itu adalah bidang rehabilitasi. Nah, kami ini yang semua datang ini saya tunjuk semua mereka teman-teman bahwa kami ini dari bidang rehabilitasi. Ada yang mau pulih enggak? Saya tanya seperti itu. Kami mau pulih semua Pak. Kalau mau pulih, tapi kenapa kalian tidak mau cari jalan? Ya kami tidak tahu. Apa sih yang tindakan apa yang harus kami ambil untuk jadi ternyata banyak pengguna itu mau pulih tapi ini banyak tidak tahu alurnya kemana tempatnya, apakah rumah sakit, apakah puskesmas. Saya ingat pernah ke Cawang Pak, rapat dengan Pak Anang Iskandar waktu masih kepala BNN. Iya, kalau nggak salah itu. Beliau memang sangat dari kebijakan itu kita sangat sebagai komunitas user waktu itu sangat apa namanya? Kok bisa ada kepala BNN begitu? Dia lebih mengutamakan pendekatan yang humanis terhadap pengguna gitu. Dia lebih mau melihat mendorong supaya upaya rehabilitasi didahulukan daripada upaya pendekatan kriminal misalkan atau hukum jalan. Karena menurut beliau adalah orang pengguna narkotika atau apalagi kecanduan adalah orang sakit gitu kan Pak. Orang penyakit apalagi menurut WHO adalah suatu chronic relapse disease, penyakit kambuhan. Harusnya kan diobati. Bukan malah di penjara atau ya mungkin kalau masalah itu ada mungkin perdebatan pro dan kontra. Tapi memang menurut saya pendekatan rehabilitasi, pendekatan kesehatan masyarakat itu memang lebih penting menurut saya Pak. Sebenarnya bagi pengguna gitu kan. Ya apalagi pengguna baru-baru pakai segala macam. Itu. Nah, saya mau tanya Pak Bang. Sejauh ini menurut Pak Bambang di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan dari segi zat narkotika trennya sekarang yang paling banyak apa yang paling banyak beredar dari data yang ada di BNN? Kalau untuk data sendiri, data yang apa yang lebih banyak digunakan dan penyalahgunanya yang lain, nomor penyalahgunanya. Kalau zatnya itu yang banyak pakai sabu.
Wih, sabu ya. Jadi primadona memang sekarang sabu Pak. Primadona itu. Di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Di untuk proses asesmen terpadu saja, yang kebanyakan mereka ditangkap. Ya, TAT asesmen terpadu yang diatur di peraturan bersama. Peraturan bersama Perber. Ya. Nah itu kebanyakan pengguna sabu. Sabu. Iya, sabu. Mereka pengguna sabu. Nah, saya berikan contoh 2 hari lalu, kami diundang ke Lapas Wanita di Minasa, Bolangi. Nah, kita mengasesmen 29 orang. 29 orang. Semua yang saya asesmen sabu semua. Pengguna sabu. Masih aktif di dalam sini? Kalau di dalam tidak. Oh, tapi waktu dia masuk. Iya, waktu dia masuk, sebelum dia masuk, nah itu mereka menggunakan sabu. Ada yang dari Kabupaten Goa, ada yang dari Kota Makassar sendiri. Kota Makassar itu pun dari penjuru utara, penjuru selatan, semua dari seluruh penjuru mata angin. Penjuru mata angin. Iya. Kebetulan juga kami ada berempat di sini Pak, yang kerjasama melalui payung organisasi Ikatan Konsuler di sini Indonesia. Itu masuk di Lapas Bolangi sebagai konselor untuk membantu program visi. Nah, ternyata di dalam itu memang luar biasa. Dari seluruh provinsi, lintas provinsi, kasus yang mulai dari ecek-ecek, barang buktinya cuma paketan 100 sampai ada yang kilo-kilo, ada semua di dalam. Ya. Untungnya ada program visi di dalam, ya cukup membantulah teman-teman yang ingin baik, ingin pulih, dan teman-teman ingin memberdayakan dirinya dan lebih baik gitu. Dan ternyata terlihat juga dari program itu ya lumayan juga signifikan perubahan yang terjadi di Lapas Narkotika Bolangi sebelum Minasa. Itu katanya BNN Pak yang inisiasi dari awal ya, 2015. 2015 itu diinisiasi oleh BNN, kemudian program visi Pak digunakan metodenya visi Lapas. Dari berbagai macam kegiatan yang telah kami lakukan, khususnya di rehabilitasi. Nah, memang betul dari sisi data yang seperti yang saya sebutkan tadi, pengguna itu yang banyak. Khusus Kota Makassar saja itu sabu. Nah, kemudian dari kabupaten-kabupaten lain yang mengirim secara yang berbasis hukum, yang berbasis hukum ataupun yang voluntary, itu rata-rata yang saya wawancara awal itu pakai sabu. Nah, dari segi kasus Pak, kalau saya salah dulu, saya pernah dengar dari rilisan BNNP tahun 2016 kalau tidak salah, diproyeksikan sekitar 136.000 lah kalau tidak salah ya, 136.000 pengguna narkotika di Sulawesi Selatan. Apakah cita-cita meningkat terus Pak sampai tahun ini? Kalau masalah meningkatnya, kita biasanya tergantung dari survei yang dilakukan BNN dan melibatkan BNP wilayah. Nah, kemudian dari hasil survei itu biasanya kalau kita melihat data ada dari pekerja misalnya. Nah, dari pekerja mereka lihat trennya. Sekarang coba kita mau lihat dari sisi pekerjaan. Apakah dia sebagai pekerja, sebagai aparatur sipil negara atau swasta. Nah, yang kebetulan lalu pernah saya itu swasta. Di dua dari seluruh latar belakang pekerjaan itu paling banyak dari tidak bekerja kan wira swasta yang menggunakan narkotika. Ya, kalau dari data BNN sendiri sih, kalau yang terakhir yang kami lihat itu adalah yang bekerja. Pertama, pekerja yang kayak kuli bangunan. Dengan risap sabu dia bisa ada semen 5 langsung tidak tahu di juga. Kalau berat kita kasus turun aja semua. Itu yang data yang saya sampaikan tadi, bahwa memang penggunaan sabu sabu itu masih tren lah untuk digunakan. Saya kurang tahu kenapa sabu ini sangat Pak ya. Apalagi sekarang menurut hasil dari survei cepat perilaku kemarin kami lakukan 2018, masih ada juga ternyata orang yang menyuntikkan sabu.
cair. Iya, Ya. itu lu kalau dikasih masuk di liquid untuk ngevape itu kan sudah biasa kan Pak, untuk mengelabui petugas misalkan gitu kan. Ini justru dikasih masuk ke jarum suntik terus disuntik gitu. Ini sudah bentuk kristal, kok diairkan, dicairkan, memang akan mencair tapi kan tetap akan mengeras gitu. Itu kan masih akan merusak gitu sebenarnya. Nah inilah mungkin nanti ke depan BNNP bisa memberikan lebih edukasi yang lebih baik, mulai dari podcast, terus satu waktu kesempatan lain lagi untuk bahwa ya apapun penggunaan narkotika memang itu adalah hak setiap orang gitu. Tapi ingat semua adalah konsekuensi. Ada Ya, oke, Pak Bambang. Sebentar mungkin kita lanjut lagi karena kita harus istirahat dulu, tidak dulu mungkin. Oke, Pak Bambang, kembali ke topik sebenarnya yang kita mau bahas ini, mengerucut lagi. Tadi secara makro lah, BNNP, tugasnya segala macam dan strukturisasi yang di BNNP. Ini ada sedengar informasi tentang program BNNP IBM, intervensi berbasis masyarakat di tahun 2021. Mohon penjelasannya Pak. Teman-teman pengen tahu ini apa sih ini IBM ini? Oke. Baik rekan-rekan sekalian, IBM ini adalah sebuah program yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Intervensi. Berarti pelibatannya masyarakat. Pelibatannya masyarakat. Awal pelaksanaan sampai dengan akhir masyarakat yang lakukan. Termasuk kami ini Pak. Iya. Intinya di situ. Siap. Nah, ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2019 akhir 2020 ini karena pandemi, makanya kita agak tersendat untuk pelaksanaan. Oh, jadi dari 2019 itu sudah dicanangkan Pak? Sudah ada. Nah, 2019 itu kemudian di 2020 kita coba sosialisasikan IBM itu adalah sebuah program pemerintah melalui BNN, Badan Narkotika Nasional, sampai dengan BNNP dan BNNK. Berarti di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini melaksanakan. Di dalamnya itu ada 3. Siap. Yang pertama adalah SIL, Screening Intervensi Lapangan. Jadi kita melakukan screening. Screening ini bukan berarti kita screening tes urin, bukan di situ. Tapi screening dengan melakukan wawancara, singkat interview 10 sampai dengan 15 menit dengan menggunakan satu form yaitu form ASIS. Iya. Di lapangan itu. Di lapangan, iya. Dan ini menyebut bola jadinya Pak. Bola jadinya. Iya. Nah, kemudian ada juga ada di dalamnya itu yang kedua PBM, pemulihan berbasis masyarakat. Pemulihan berbasis masyarakat. Kayak pernah saya ingat, pernah saya jalankan PAB yang pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Iya, itu. Ya. Kemudian yang ketiga agen pemulihan. Wih, berarti agen of change gitu. Agen pemulihan. Nah, kemudian kalau untuk dari awal SIL itu yang kami laksanakan, yang kami lakukan, kemudian PBM itu, nah intinya adalah di PBM dan AP. Nah, pemulihan berbasis masyarakat ini maksudnya adalah dari awal mereka yang melakukan, mereka yang melakukan pertama lah. Ya, dari awal mereka melakukan pemetaan mereka. Ya. Kemudian yang melaksanakan program itu adalah mereka. Screening itu. Screening itu mereka yang lakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan layanan rehab, apakah nanti misalnya tadi kalau kita lakukan screening yang bersangkutan rendah, hasilnya rendah. Nah, itu mereka yang melakukan intervensi. Intervensinya ya dalam bentuk pemberian edukasi. Berarti butuh pelatihan nanti Pak untuk agen absen ini. Agen absen itu. Untuk pelatihannya kami sudah melaksanakan dan kami sudah melakukan pelatihannya sampai dengan pemberian kita mengumpulkan yang sudah ditunjuk oleh kelurahan. Nah, di Kota Makassar itu ada 3. Tiga wilayah, 3 kelurahan. 3 kelurahan. Iya. Yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah Kelurahan Sambung Jawa. Di Cendrawasih, Jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih. Dan memang itu dekat dengan kantor. Kemudian yang kedua itu Kelurahan Tamarunang. Tamarunang itu menurut lurahnya
itu ya masuk Zona merah. Tiga, sama juga dengan tanggung jawab. Yang ketiga kelurahan Minasoba. Oh, kelurahan Minasoba berarti masuk kecamatan Lampung sini. Oh. Nah, dari ketiga kelurahan ini kami sudah berikan yang pertama di awalnya kami undang mereka yang sudah awalnya kita lakukan pertemuan dulu dengan kelurahan. Pihak lurah sudah menyetujui dan mengakseskan program yang akan kita berikan kepada mereka, dan kami berikan kewenangan kepada lurah untuk menunjuk personil yang akan menduduki masing-masing di BBM tersebut. IBM. Ya. Saya kira IMB Pak. Izin mendirikan bangunan. IBM ya. Dengan IBM. IBM bukan merek komputer. IBM. Jadi yang sudah terbentuk itu kita beri nama pojok IBM. Silahkan IBM apa? Misalnya pojok IBM Dahlia. Masing-masing mereka silakan kami sampaikan, silahkan kalian buat semenarik mungkin nama yang akan diberikan kepada teman mereka. Misalnya pojok IBM Dahlia, pojok IBM Mawar. Setelah ditunjuk, pojok IBM Sapiria. Siap. Setelah itu kami undang yang sudah di-SK-kan oleh masing-masing lurah. Personil yang Nah, benar ya Pak. Personil itu dapat support pembiayaan. Kalau super pembiayaan memang secara khusus itu belum dianggarkan. Cuma ya artinya kita coba cari cara peluang apa yang bisa kita berikan kepada mereka agar supaya mereka, walaupun sebenarnya mereka tidak diberikan semacam honor atau gaji lah seperti itu. Paling tidak mereka ada reward lah kepada mereka yang bersedia. Nah, setelah itu kita panggil, kita beri arahan, kita latih. Kita latih mereka bagaimana caranya melakukan tahap awal, yaitu pemetaan di wilayah. Mapping. Nah, setelah dilakukan pemetaan, mereka sudah tahu di mana pos mereka yang biasa ditempati oleh pengguna. Ya, artinya seluruh pengguna ini Pak ya. Termasuk mungkin pengguna sabu yang lagi marah. Saya sih harapannya mereka konsen juga karena pengguna sabu, karena jumlah pengguna sabu makin meningkat terus Pak. Ya, kita juga khawatir jangan sampai menanjak lewat. Kemudian setelah kita latih, kita coba berikan yang pertama kita pengetahuan tentang bagaimana sih melakukan pemetaan awal. Kemudian yang kedua kita berikan pengetahuan bagaimana cara men-screening. Nah, kita pakai screening ASIS. Pakai ASIS. ASIS modifikasi BNNP atau ASIS versi 3.0 kalau tak salah. Banyak sekali Pak. Yang saya ikut di Silima. Iya. Oke, siap. Bukan yang kalau yang di YouTube Cinema itu yang ASIS. Kalau ini ASIS versinya Kemenkes. ASIS, sorry ya, maaf. ASIS seperti indeks. Kalau ASIS ya itu. Siap. Kemudian setelah itu ya kita berikan pemahaman, ini loh ASIS. Kemudian caranya seperti ini, pengisiannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bukan uji cobakan, tapi kita coba berikan lagi, push lagi kepada setiap BBM. Ayo, siapa yang sudah punya klien, siapa yang sudah melakukan kunjungan, simulasi. Oh, kami sudah ada, kami sudah dapat misalnya 10 orang. Ya, kita lakukan kajian di mana kantor lurah kan atau ada tempat. Nah, kita lakukan, kita dampingi mereka untuk melakukan wawancara. Jadi
misalnya saya lakukan wawancara awal, kemudian didampingi oleh mereka melihat secara langsung. Oke, berarti learning by doing. Iya. Jadi bahwa mau berada contohnya, kemudian mereka belajar. Ya. Setelah itu mereka lagi yang Pak Bambang mau observasi. Ya. Nah, intinya adalah kenapa sih dibentuk IPBM? Ya, betul. Nah, pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sempat mereka tanyakan. IPBM itu kenapa sih di wilayah tertentu kita buat IPBM? Ya. Setelah kita lakukan dari BNN untuk melakukan pemetaan, misalnya di kelurahan A banyak pengguna, apakah dia lem, obat, sabu dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat apakah di situ ada lembaga rehab yang swasta atau puskesmas yang terdekat atau rumah sakit. Nah, yang idealnya memang, di tempat terbentuknya IPBM itu ada belum adanya akses layanan rehabilitasi, baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Jadi itu yang kami utamakan. Nah, kalau di Sambung Jawa, memang di situ ada puskesmas. Nah, cuma puskesmasnya petugasnya belum dilakukan. Kerja keras BNP. Makanya pada ITC 5 kita minta satu personilnya untuk mengikuti pelatihan ITC 5. Mudah-mudahan yang sudah dilanjutkan yang dilunasi. Iya. Itu tetap ada. Ilmunya tetap di transfer Pak ya. Kemudian begitu juga di Munasofa. Kita undang juga salah satu personilnya atau anggotanya yang kita latih untuk ITC 5. Dengan harapan ada pengguna di wilayah tersebut yang tidak yang masih pikirannya bahwa BNN itu yang kayak menangkap dia takut ke BNN, dia pergilah ke puskesmas, menyampaikan keluhan-keluhannya. Saya ini adalah pengguna, saya ini menggunakan ini dari tahun sekian, saya dapatnya dari sini. Dia bisa curhat kepada yang sudah kita latih, kemudian dia lakukan wawancara, dia screening Tapi bagusnya kalau penggunanya nggak perlu lagi. Kamu dapatkan barang dari mana? Dari sana kok. Itu cara apa kok? Jangan. Ya, gitu. Jangan. Iya. Jadi intinya rehabilitasi secara voluntary. Iya, secara voluntary. Karena kalau ketika mereka rehab secara kesukarelaan, mereka sukarela mau merawat dirinya, saya rasa hasilnya lebih maksimal dibanding dengan rehabilitasi yang dipaksakan gitu. Nah, itulah yang sempat saya ikuti pelatihannya lalu, yaitu bimbingan teknis atau pendalaman tentang pemulihan berbasis masyarakat. Di Cawang? Secara online. Jadi kita coba diberi, kami juga dimotivasi oleh BNN, oleh kemudian bahwa kita usahakan bagaimana caranya masyarakat yang sudah ditunjuk oleh lurah setempat untuk kita berikan pemahaman, pengetahuan agar supaya mereka mampu melakukan apa yang telah kita berikan. Salah satunya itu saja. Yang pertama adalah mereka lakukan pemetaan. Setelah lakukan pemetaan, baru mereka lakukan pendekatan. Apakah pendekatannya mendatangi yang bersangkutan langsung atau pendekatan yang melalui orang tuanya terlebih dahulu. Menarik sekali ini Pak IPM. Humanis sekali bagi pengguna. Cara teman-teman pengguna ini termasuk yang tadi Pak Bambang sampaikan, Sambung Jawa, Munasofa, dan satu lagi Tamaruna. Ini teman-teman bisa mengakses IPM ini ya. Jangan ingat, bukan IMP, di Pemkot bro, bangun rumah gitu. Jadi IPM itu adalah salah satu program BNNP dengan mengedepankan humanistik gitu. Untuk bagaimana menjemput bola bagi teman-teman pengguna yang bingung selama ini mungkin saya sudah tidak berdaya dalam penggunaanku, bagaimana kalau saya ini mau berhenti, mau pilih dari narkotika, lewat mana ya? Ingat, sekarang sudah ada IBM di 3 kelurahan ini. Nah harapannya kami sih berharap juga Pak, ini Kelurahan Manggala juga
Ular Borong, Kecamatan Manggala, Manggala. dan ada pas juga mungkin dari zona merah, harapannya mungkin bisa diper luas juga ke arah sini, kemudian kemudian ada dokter rehab di sini, ada puskesmas dikasih juga ke sini yang notabene banyak tugas yang sudah terlatih dengan baik. Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan teman-teman para pengguna terutama khususnya dan mungkin keluarga yang memiliki anak atau keluarga yang seorang pengguna bisa mengakses yang tadi di 3 kelurahan, dan kita berharap nanti akan melebar ke seluruh ada berapa sih dari seluruh kelurahan dari 15 kecamatan di Makassar. Ya. Nah, itu ide Pak ya. Nah, sayang sekali waktu sangat pendek Pak Mama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa Mas Dangga sehat, bisa ketemu lagi dan bisa diskusi yang lebih menarik terkait program BNP. Yang paling saya tangkap adalah kesimpulannya, jangan pernah takut dengan logo. Iya, karena sudah dijelaskan oleh Pak Mama, di dalamnya itu ada masing-masing tupoksinya. Gitu. Ada pemberantasan penangkapan, ada rehabilitasi, ada yang pemberdayaan masyarakat. Jangan dikit-dikit BNN kabur gitu. Padahal sebenarnya BNN hadir itu untuk bagaimana membantu masyarakat supaya masyarakat itu bisa pulih dari ketergantungan narkotikanya dan berdampak sama lingkungan kondisi, gitu Pak ya. Dan ingat juga rehabilitasi bagian dari program Harm Reduction. Ya, karena yang direhab adalah orang yang sudah menggunakan. Gitu. Jadi untuk pengurangan apa buruk juga gitu. Di pengurangan apa buruknya macam-macam, ada substitusi, ada keterangan kesehatan, dan ada rehabilitasi bagi yang membutuhkan gitu. Itu sangat baik. Terakhir, Bapak ingin disampaikan ke masyarakat Kota Makassar sebagai closing statement Pak Bapak terkait apa saja mungkin BM ataupun yang BNP yang terkait dengan BNN lah, BNN atau BNP. Ya, silakan Bapak. Masyarakat sekalian, para penyimak Balata Podcast, bukan menghimbau, bukan juga meminta, bukan menghimbau tapi meminta, tapi ini adalah informasi bahwa BNN itu bukan satu hal yang menakutkan. Ya, secara umum bukan hal yang menakutkan. Kalau misalnya ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, entah tetangga, teman, apakah yang bekerja, teman kerja, teman sekolah atau teman kuliah, kalau ada yang sudah nyata menyalahgunakan apa saja, apapun jenisnya, silakan ke BNN. Kalaupun takut ke BNN, ada puskesmas di wilayah yang wilayah kecamatan masing-masing. Ada mitra BNP, RKM kayak Balata ini, misalnya ada di dekat dengan rumah sakit, silakan. Karena seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah berstatus IPL. Nah, kemudian pembiayaannya itu bukan pembiayaan secara mandiri, tapi dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir buang jauh-jauh itu khawatir. Iya, itu demi kebaikan teman-teman sendiri. Kemudian kalau misalnya memberanikan diri datang ke BNNP Sulawesi Selatan, betul di mana? Jalan Manunggal 22. Daerah Tanjung ya. Daerah Tanjung ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang rehabilitasi, silakan datang saja ke kantor temui saya. Pak Bambang. Iya, Pak Muhyiddin mau ketemu sama Pak Muhyiddin. Saya mau cari tahu bagaimana sih itu pelayanan rehab. Datang saja, bukan nanti datang langsung kita seret ke tidak seperti itu. Hilang dong manismenya rehabilitasi. Hilang sisi manis. Semuanya akan hilang terus. Karena tadi Pak Bambang ini memanusiakan manusia. Itu maknanya luar biasa, sangat dalam. Jadi kita sama manusia semua kan Pak. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan kalau Bunda Ella bilang subscribe, tapi kalau kita bilang sih subscribe gitu. Dan follow Instagram PKNM nanti pknm.balata_official. Di situ nanti kami juga akan tag konten ini di
Instagramnya BNP Info Rehab BNP Bali. Oh iya, siap. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak hari ini. Informasi sangat berharga. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Semoga informasi ini sangat berharga, terutama tadi dari 3 kelurahan dan harapannya bisa berkembang ke kelurahan yang lain. Ingat teman-teman, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker dan tentunya selalu perilaku hidup sehat. Karena menurut ini bahasa Yunani kuno kalau tidak salah, mensano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode Balatar Podcast selanjutnya. Terima kasih.